Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Wilujeng. Saya akan menjelaskan tentang teknik penomoran dan daftar pustaka. Mari ke slide selanjutnya. Teknik memberikan nomor pada sitasi atau referensi dalam teks sebagai rujukan ke sumber yang tercantum dalam daftar pustaka. Penomoran sering digunakan dalam sistem referensi seperti gaya EAA, Vancouver, atau Chicago. Yang selanjutnya yaitu literatur review. Menurut Benianti, tahun 2021, daftar pustaka berisi keterangan mengenai sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir. Keterangan ini meliputi nama pengarang, tahun terbitan, judul buku, kota penerbitan, dan nama penerbit. Gelar yang dimiliki pengarang tidak dicantumkan dalam daftar pustaka. Ketentuan pencantuman daftar pustaka adalah sebagai berikut. Daftar rujukan dapat berupa teks, Daftar rujukan dapat berupa buku teks, jurnal penelitian, laporan penelitian, tugas akhir seperti skripsi dan disertasi, dan terbitan karya ilmiah. Daftar pustaka disusun secara alfabetis menurut nama belakang pengarang dan tidak perlu menggunakan nomor urut. Apabila terdapat dua atau lebih nama pengarang yang sama, pengurutan dilakukan mulai dari tahun terbitan yang terbaru. Untuk terbitan-terbitan berikutnya, nama pengarang tidak ditulis, tetapi diganti dengan garis lurus tengah. Bukan garis bawah ya guys, sepanjang 7 ketukan. Teknik penomoran dalam sitasi. Yang pertama, menempatkan nomor di teks, yaitu nomor sitasi ditulis dalam tanda kurung siku atau dalam bentuk superskrip tergantung pada gaya referensi. Lalu, nomor sesuai dengan urutan kemunculan sumber dalam teks. Lalu, contoh dalam gaya EAA atau Vancouver, teknologi AI semakin berkembang dalam berbagai sektor. Lalu tanda kurung siku 1 dengan superskrip. Lalu teknologi AI semakin berkembang dalam berbagai sektor. Yang selanjutnya adalah daftar pustaka mencantumkan semua sumber yang digunakan dalam penulisan karya tulis. Informasi yang disertakan meliputi nama pengarang, tahun terbit, judul, kota penerbitan, dan nama penerbit. Disusun secara alfabetis berdasarkan nama belakang pengarang tanpa nomor urut. Jika ada beberapa karya dari pengarang yang sama, urutannya berdasarkan tahun terbit dimulai dari yang terbaru. Baik, ada pula format daftar pustaka, yaitu seperti yang pertama yaitu APA, American Psychological Association. Formatnya adalah penulis, A, titik A, dalam kurung tahun, titik, judul buku, titik, tempat terbit, titik 2, penerbit, titik. Contohnya adalah Brown, T, titik, dalam kurung 2019, titik, Change by Design, titik, New York, titik 2, Harper Business. Lalu yang kedua ada MLA, Modern Language Association. Formatnya yaitu nama belakang penulis, nama depan, titik, judul buku, titik, penerbit, tahun, titik. Contohnya adalah Brown, Team, titik, Change by Design, titik, Harper Business, 2019, titik.
Yang ketiga yaitu Chicago. Formatnya adalah nama penulis, titik, judul buku, titik, kota, titik 2, penerbit, koma, tahun, titik. Contohnya, Brown, koma, theme, titik, Changed by Design, titik, New York, titik 2, Harper Business, koma, 2019. Harvard, yang keempat adalah Harvard, yaitu format penulisannya adalah penulis, koma, tahun, koma, judul buku, koma, penerbit, koma, kota, titik. Contohnya yaitu Brown, koma, T, titik, koma, 2009, koma, Changed by Design, koma, Harper Business, koma, New York. Contoh dua penulis, yang pertama APA Style yaitu Smith, koma, J, titik, koma, dan Johnson, koma, M, titik, dalam kurung 2015. Titik. Introduction to Engineering, titik, London, titik 2, Springer. MLA Style, Smith, koma, John, koma, and Michael Johnson, titik, Introduction to Engineering, titik, Springer, 2015. Lalu yang terakhir adalah Chicago Style, yaitu Smith, John, and Michael Johnson, titik, Introduction to Engineering, titik, London, titik 2, Springer, 2015, titik. Untuk contoh 3 penulis APA Style yaitu Tyler, A, titik, Brown, B, titik, dannya pakai kayak dan 8 itu ya guys. Terus Wilson, C, titik, dalam kurung 2020, titik, Modern Architecture, titik 2, a comprehensive guide, titik, Oxford, titik 2, Oxford University Press, titik. Lalu yang kedua yaitu MLA Style, Tyler, Adam, Betty Brown, and Carlos Wilson, titik. Modern architecture, titik 2, comprehensive guide, titik, Oxford University Press, 2020, titik. Lalu Chicago Style, Tyler, Adam, Betty Brown, and Carlos Wilson, Modern Agriculture, titik 2, a comprehensive guide, titik, Oxford, titik 2, Oxford University Press, 2020. Bisa kalian baca di PPT aku ya. Kesimpulan dari PPT yang saya kerjakan adalah perbedaan utama antara gaya penulisan terlihat pada urutan nama, penggunaan tanda baca, dan huruf kapital pada judul. Lalu yang kedua, jika lebih dari 3 penulis, beberapa gaya seperti APA hanya mencantumkan penulis pertama diikuti dengan et al.
di daftar pustaka. Misalnya Tyler, A titik, et al. Titik. Namun, dalam daftar pustaka penuh, nama lengkap semua penulis sering ditampilkan. Sekian penjelasan dari saya tentang teknik penomoran dan daftar pustaka. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih semuanya telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.